1 tahun terakhir Samsung A55 tuh punya reputasi yang bagus banget sampai-sampai jadi patokan HP mid-range bergengsi di rentan harga 6-6 jutaan. Dan sekarang penerusnya udah datang. Kenalin, ini adalah Samsung A56 5G. Kira-kira apa yang baru nih? Apakah layak upgrade dari sini? Spoiler, total ada 6 hal yang beda. Let's check it out. Hal pertama yang di-upgrade tentu di bagian chipset. Ini yang paling kita tunggu-tunggu. Dari Exynos 1480 sekarang menggunakan Exynos 1580. Emang keduanya sama-sama menggunakan sistem fabrikasi 4 nanometer yang efisien. Tapi bedanya apa sih? Oke, di Exynos 1580 ini sekarang punya CPU clock yang lebih kencang sampai 5%. Dan untuk GPU-nya menggunakan Xclipse 540 dengan teknologi AMD RDNA 3, di mana punya performa grafis lebih kencang sampai 37%. Dan itu kelihatan dari hasil angka benchmarknya. Ditambah chipset Exynos 1580 ini punya teknologi NPU yang lebih kenceng mendukung fitur AI yang akan gue bahas nanti di software. Oke, untuk performa gamingnya sekarang gue harus kasih tahu ke kalian, MLBB bisa langsung ngebuka Ultra plus Ultra tanpa harus update kayak di Samsung A55 kemarin. Walaupun memang untuk game kayak gini ketika gue mainin ya sama-sama aja, sama bagusnya, sama mulusnya. Rata-rata bisa dapat yang ke 115 sampai 119 FPS. Tapi ada satu yang berubah yang menarik banget, yaitu suhunya sekarang bisa lebih adem sedikit. Ternyata ketika gue ngeliat presentasi di Samsung, HP ini punya ukuran vapor chamber cooling yang lebih besar 15% ketimbang Samsung S24 Plus. Iya, S24 Plus yang tahun lalu. By the way, gue pengen tanya juga ke kalian, nanti di video review enaknya kita bahas game apa? Atau kalian pengen tahu apa nih tentang performa HP ini? Coba komen di bawah, biar gue tahu. Akhirnya desain Samsung Serie A tuh sekarang punya ciri khas gak kayak flagship lagi. Yes, ketika gue bandingin sama Samsung A55 kelihatan ya bentukan kameranya lebih bantet dan ada housing kameranya. Plus ada dua pilihan warna baru. Pertama olive yang sekarang gue pegang dan satu lagi warna abu-abu jadi nggak ada warna putih. Lanjut, ketika gue tunjukin ke kalian nih dari samping udah kelihatan banget Samsung A56 punya dimensi yang lebih tipis. Ditambah kalau misalkan kalian pegang barengan, punya bobot yang jauh lebih ringan. Jadi pergelangan tangan tuh nggak cepat pegel ketika kalian mau menggunakan satu tangan. Kalau ngomongin soal bentukan ya ini mirip-mirip aja dari segi dimensi sama lebarnya dan sama panjangnya. Dan penempatan tombol volume, power itu sama di samping kanan. Terus ada sedikit lonjakan buat ngasih tahu kalau penempatan tombol-tombolnya di sana. Tapi untuk penempatan SIM-nya ada di bagian bawah sekaligus slot micro SD hilang. Jujur ini set banget, secara storage HP ini tetap mentoknya di 256 GB. Apakah deal breaker buat kalian? Coba lihat like ya guys. Kalau setuju bisa bantu like. Lanjut, ngomongin soal frame-nya. Tentu terbuat dari metal dengan finishing brush metal yang berasa mahal. Dan back cover-nya menggunakan Corning Gorilla Glass Victus Plus dengan finishing glossy yang jadi gampang nempel sidik jari. Terakhir, fitur IP67 Dust and Water Resistant juga tersedia. Satu bagian kecil yang selalu kita komplain dari awal gunain HP ini sampai sekarang ini ada di bagian bezel. Tapi akhirnya sekarang ada sedikit kemajuan. Yes, bezelnya ini sedikit lebih tipis sekaligus punya ukuran layar yang lebih besar 1 inch ketimbang Samsung A55. Lumayan lah ya, ini improvement yang harus diacungi jempol. Lanjut ngomongin soal kualitas layar, Dynamic AMOLED 2X-nya ketika gue pasang video yang sama bersebelahan, semuanya sama-sama kelihatan bagus. Tapi sekarang kalau misalkan kalian pengen pakai di kondisi outdoor, brightness-nya bisa lebih cerah sampai 200 nits. Dan ketika kalian pasang konten HDR, sekarang brightness-nya support sampai 1900 nits. Sisanya dalam segi resolusi ya tentu masih menggunakan Full HD+, refresh rate 120 Hz, fingerprint under display dengan performa yang sama cepat dengan penempatan yang sama, tersedia juga always on display. Lanjut ngomongin soal software, HP ini udah menggunakan Android 15 dengan user interface One UI 7 terbaru. Ini ngedulin Samsung A55, bahkan S24 yang tahun lalu belum kebagian. Jadi kalau misalkan kalian lihat user interface-nya sekarang jauh lebih segar. Dimulai dari icon-icon di home screen yang makin kelihatan futuristik simple, terus icon-icon di control panel yang di-redesign jadi lebih besar, lebih gampang digunain, dan notification center-nya pun sekarang dipisah jadi lebih ke organized. Ditambah ada fitur Now Brief juga, di mana kalian bisa lakukan quick access buat music player. Bahkan kalau misalkan mau lihat live update score dari tim timnas atau apapun yang kalian follow di Google, itu juga kelihatan. Mirip kayak Dynamic Island-nya di iPhone, tapi bedanya ini HP mid-range. Lanjut ngomongin soal AI, karena chipsetnya yang tadi gue bilang menggunakan NPU yang lebih bagus, jadinya ada 3 fitur AI yang turun dari Samsung S25 ke sini. Pertama adalah Best Face, dimana kalau misalkan kalian nyalain fitur live photos terus nanti hasil fotonya ada yang merem, tenang,
bisa dimelekin dari data sebelumnya, jadi kalian nggak harus pusing-pusing retake lagi. Kedua, AI Select, dimana kalau misalkan kalian lagi nonton video terus ngerasa ini cocok nih dijadiin GIF, tenang, bisa jadi GIF maker juga. Tinggal akses dari ujung kanan, pilih AI Select, habis itu record aja, nanti hasilnya bakalan kesimpan di galeri. Ketiga, Object Eraser. Ada 4 pilihan, tapi 2 hal yang baru. Pertama, Blur Background, dimana kalian bisa tambahin efek blur ketika udah dicekrek, baik dari kamera belakang ataupun kamera depan. Dan kedua, Enhance Photos, dimana ini kayak filter aja, beautify yang bikin skin tone jadi lebih cerah, jadi kelihatan lebih terang-terang aja. Emang, Object Eraser-nya nggak sebagus kayak di kelas flagship mereka, tapi at least ini ada kemajuan. Apakah udah cukup? Ternyata Samsung masih belum cukup. Dari yang support 4 OS Android plus 5 tahun security patch, sekarang di Samsung A56 support 6 tahun software support. Gila nggak tuh? Samsung sehat kan? Jujur gue nggak tahu apakah ini upgrade ataupun downgrade, karena sebelumnya di Samsung A55 menggunakan resolusi 32 megapiksel dan sekarang di Samsung A56 menggunakan resolusi 12 megapiksel. Jadi ada perbedaan 20 megapiksel. Tapi kalau gue perhatiin di bagian punch hole, ukuran di Samsung A56 tuh lebih besar. Apakah sensornya lebih baru jadi lebih besar? Karena gue percaya juga resolusi bukan segalanya, tergantung sensor dan after processing image-nya. Tapi ya biar gue nggak penasaran, langsung aja coba selfie di tempat kondisi cahaya yang kurang. Gue ngerasa memang Samsung A55 masih punya tingkat ketajaman yang bagus menyeluruh sampai background. Dengan catatan gue foto pakai auto mode aja, nggak nyalain fitur portrait mode. Sedangkan di A56 ada sedikit noise dan ngeblurnya. Tapi ketika gue foto di kondisi cahaya terang, ini sama-sama tajam. Bahkan menurut gue, Samsung A56 punya skin tone yang jauh lebih natural, jadi kelihatan lebih hidup. Tapi yang ini sih mesti gue pakai seiringnya waktu sih. Nanti di video full review ya. Menurut gue, upgrade terbesar yang paling berasa selain spesifikasi dan cooling ada di bagian charging. Yes, untuk seri A udah support 45 watt super fast charging yang sama ngebutnya kayak Samsung S24 Plus, S25 Plus, bahkan sampai S25 Ultra terbaru. Alias apa? Samsung S24 dan S25 Basic kalah total karena masih support di 25 watt. Ya walaupun memang brick chargernya mesti beli terpisah, tapi at least sekarang jauh lebih ngebut karena naik 20 watt. Lanjut, kalau misalkan kalian penasaran, Bang, kalau baterai 5000 mAh-nya dibanding sama Samsung A55, mana yang lebih awet? Oke, gue udah ngetes nih, spoiler. Ketika gue pakai buat sosmed dan ngarahin jalan menggunakan Google Maps dengan koneksinya Wi-Fi, brightness-nya adaptif dan volume speakernya pun juga 20%, hasilnya sama percis, gak ada pembeda. Gimana? Apakah sesuai ekspektasi kalian? Coba komen di bawah. So guys, itu dia 6 hal baru di Samsung A56 yang ngebedain dengan Samsung A55. Apakah menurut kalian signifikan? Coba komen di bawah. By the way, ini dia untuk harganya. Semua varian naik 200.000. Tapi ya kalau misalkan kalian beli Samsung Reserve Plus dengan harga 100.000, bisa dapat untung 200.000 lagi. Jadi harganya basically sama kayak Samsung A55 waktu launch kemarin. Dan gue pengen tanya juga ke kalian, untuk video full review Samsung A56, kira-kira kita harus bahas apa? Apa yang bikin kalian penasaran? Coba komen di bawah supaya gue tahu. Gue berharap banget dengan ada video ini kalian terbantu. Dan kalau misalkan terbantu, jangan lupa like-nya, share ke teman-teman, sekaligus subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys. Mantap, udah setahun aja ya.